Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha, seberapa banyak malam-malam yang kamu hidupkan, bitikroril ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, dengan mengulang-ulang pelajaran, wa mutala'atil kutubi, dan digunakan untuk bermutalaah, digunakan untuk mutalaah kitab-kitab para ulama. Wa haramtah, dan kamu haramkan ala nafsika an-nauma, terhadap dirimu untuk tidak tidur, dan kamu haramkan kepada dirimu sendiri untuk tidur. Jadi mengharamkan dirinya tidur, supaya apa? Supaya bermutalaah, supaya bisa melakukan hal-hal yang itu nantinya akan apa? Akan diperoleh nanti hasilnya di saat orang itu dewasa, atau di saat orang itu nanti sudah meninggalkan dunia. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi, aku tidak mengetahui terhadap sesuatu yang menjadi pendorong atau motivasi di balik itu. Ini pesan Imam Al-Ghazali kepada santrinya yang mau boyong. Pesannya gimana? Kam min layalin ahyaitaha, seberapa banyak malam-malam yang kamu hidupkan dengan mutalaah ilmu, dengan mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Wa haram ta'ala nafsika nauma, dan kamu haramkan kepada dirimu sendiri untuk tidur, sampai mengharamkan dirinya untuk tidur. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi, saya tidak tahu apa yang menjadi pendorong atau motivasi di balik itu. Ini pesannya Imam Al-Ghazali ya kepada santrinya yang moyong. Kadang-kadang itu kebanyakan, kalau sekarang ya kan masih muda-muda, apalagi yang masih baru-baru mondok, kadang-kadang tidak mengetahui bahwa waktu itu sangat berharga sekali. Nanti teman-teman akan merasakan bahwa waktu itu sangat berharga di saat teman-teman mempunyai kesibukan atau mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kemudian orang itu tidak sempat belajar, orang itu tidak sempat beramal soleh, padahal dirinya merasa bahwa dirinya kurang ilmunya, bahwa dirinya masih kurang untuk dijadikan bahan, dijadikan bekal nanti di saat pulang ke masyarakat. Orangnya merasakan bahwa ilmu saya ini kurang, bekal saya untuk turun ke masyarakat kayaknya kurang ilmu saya. Dan di samping itu, orang itu sudah punya jabatan, seperti misalkan menjadi pengurus, kemudian jabatan apa sajalah. Maka nanti teman-teman akan merasakan bahwa disitulah waktu sangat berharga baginya. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab itu kan, belajarlah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin. Karena kenapa? Karena di saat kamu menjadi pemimpin, kamu tidak sempat untuk belajar lagi. Karena banyak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana pemimpin. Bukan hanya pemimpin saja. Jadi di saat orang punya kesibukan tersendiri, berkeluarga, kemudian punya kesibukan yang lain, kalau dirinya merasa ilmunya kurang cukup, pas orang itu terlanjur sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab, maka disitulah teman-teman nantinya merasakan bahwa waktu sangat berharga sekali. Nah, makanya teman-teman ini yang masih belum tunangan, jangan tunangan dulu. Yang masih belum kawin, jangan kawin dulu. Bukan berarti saya melarang teman-teman nikah muda, enggak. Saya enggak melarang teman-teman nikah dini, saya enggak melarang teman-teman nikah tua, enggak melarang. Terserah teman-teman, haknya teman-teman. Ya, kalau teman-teman siap sudah nikah, ya silahkan nikah. Kalau teman-teman siap tunangan, ya silahkan tunangan. Saya enggak melarang itu. Cuma yang saya harapkan teman-teman, sebelum kamu menikah, sebelum kamu terjun ke masyarakat, ilmunya kamu harus cukup. Bekal kamu sudah cukup untuk disampaikan, untuk dibagikan ke masyarakat.
Jadi kan ilmu itu tidak hanya apa ya, tidak hanya dimiliki sendiri, tapi bagaimana ilmu itu bisa disebarkan. Ilmu itu bisa bisa ditransfer kepada orang lain. Baru ilmu itu akan manfaat. Ya di samping itu juga ilmu harus diamalkan sendiri. Makanya akan sudah dijelaskan di depan bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu tidak bisa memberikan pertolongan. Ilmu tidak bisa memberikan kemanfaatan. Sudah dijelaskan nasihat yang sebelumnya. Ya, nanti teman-teman bisa dibuka kitabnya kembali itu ya. Atau yang bisa nonton video bisa diulang videonya kembali. Diingat-ingat. Jadi ini pesan Imam Al-Ghazali bahwa betapa pentingnya waktu sampai harus mengharamkan dirinya tidur. Harus mengharamkan dirinya tidur. Jadi sangat penting sekali bahwa waktu itu sangat berharga sekali. Apalagi nanti teman-teman di saat membaca kitabnya Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Di situ ada kitab salah satunya saya sudah banyak mutalaah kitab beliau. Ada I'rif Nafsaka, saya alhamdulillah sudah hatam. Al-Asdiqo saya sudah hatam juga. Ada kitab di situ namanya Al-Waqtu Aulama Yamlikuhul Insan. Waktu adalah paling berharganya sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Nanti teman-teman kalau membaca kitab itu nanti akan termotivasi sendiri bahwa waktu itu sangat berharga sekali. Bahkan ada dua ulama di situ, salah satunya ada dua ulama. Di saat satunya makan, satunya belajar. Di saat satunya belajar, satunya makan. Jadi gantian. Jadi ada yang belajar, ada yang makan, ada yang makan, ada yang belajar. Kenapa? Saking menghargainya waktu. Karena waktu tidak akan terulang kembali. Kesempatan tidak akan terulang kembali. Selagi kamu sekarang tidak menghargai waktu, maka siap-siap kamu nanti di masa yang akan datang, kamu akan menyesal apa yang kamu tidak perbuat sekarang. Apa yang kamu tidak lakukan sekarang ini. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri itu. Apalagi di saat sudah menikah. Nggak nutut. Nggak punya kesempatan untuk belajar. Makanya pesannya siapa? Imam Abu Hanifah kepada santrinya Imam Abu Yusuf. Gimana pesannya beliau? Utlubul ilmah, carilah ilmu. Kemudian setelah mencari ilmu, carilah harta, baru kamu menikah. Jadi yang dikedepankan apa? Mencari ilmu. Bukan berarti nggak bisa di saat sudah menikah mencari ilmu. Bukan berarti nggak bisa. Tapi kesempatannya lebih sedikit. Karena banyak kewajiban sebagaimana suami. Banyak kewajiban sebagaimana istri yang harus dipenuhi. Makanya kesempatan untuk belajar, untuk mencari ilmu itu sangat sedikit sekali. Nah, nanti teman-teman ini kalau terbiasa membaca ya, makanya teman-teman ini harus membudayakan membaca. Jadi selain itu juga kan memang ayat yang diturunkan pertama kali adalah Iqra, bacalah, ya kan? Jadi teman-teman harus membudayakan membaca. Nanti teman-teman akan merasakan bahwa kalau teman-teman dalam satu hari satu malam tidak belajar, tidak membaca, tidak memperoleh ilmu, nanti teman-teman akan merasa apa ya? Akan merasa rugi. Kalau dirinya tidak mendapat ilmu dalam satu hari satu malam. Caranya bagaimana ya? Harus membiasakan, harus dipaksa supaya terbiasa membaca. Saya itu ini tahadus binikmah. Saya itu dalam satu hari satu malam harus membaca 4 jam. Dalam satu hari satu malam. Berat memang. Tapi di saat saya tidak membaca, di saat saya kurang dalam satu hari satu malam, misalkan ada kesibukan dan sebagainya misalkan. Jadi saya merasa rugi. Kalau tidak belajar, kalau tidak membaca, kalau tidak sampai cukup 4 jam, saya merasa rugi. Nah, nanti teman-teman akan sampai ke titik itu nanti kalau membiasakan membaca. Sebagaimana teman-teman scroll TikTok ya kan? Jadi kan dalam satu hari satu malam kalau tidak scroll TikTok kan merasa rugi, merasa ketinggalan, ya kan? Ya nanti teman-teman kalau dibiasakan membaca seperti itu juga merasakan seperti itu. Berat memang. Namanya juga nafsu.
namanya juga nafsu yang berat, tapi harus dilawan. Karena kalau itu dibiarkan, maka orang itu akan terbiasa malas-malasan. Mungkin teman-teman kan sudah membaca doa setelah pengajian, taroktun nauma robbi fi layali, ya kan, di ajli kayak maulal mawali kan, itu diamalkan, jangan hanya membaca doang, diamalkan. Terus ingkana niyatuka naila aradid dunya, jika niatmu di dalam mencari ilmu untuk memperoleh hiasan dunia, wajadba hutomiha, dan memperoleh kenikmatan dunia, wa tahsila manasibiha, dan memperoleh jabatan-jabatan dunia, wal mubaharata, dan membanggakan diri, alal akroni wal amsal, terhadap teman-temannya, fawailun laka, maka kamu akan celaka, summa wailun laka, maka kamu akan celaka. Ini nasihatnya Imam Ghazali yang sangat menampar kepada saya. Jadi kata Imam Ghazali, jika niatmu mencari ilmu hanya untuk memperoleh hiasan dunia, hanya untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan dunia, hanya memperoleh pangkat-pangkat dunia, seperti titel ustadz, seperti titel mu'alim, seperti titel dan sebagainya. Jadi tujuannya mencari ilmu kalau itu gimana? Fawailun laka summa wailun laka, maka kamu akan celaka. Sedangkan kita mencari ilmu niatnya apa? Biar viral. Itu harus diakui, ya kan? Itu harus diakui. Saya membuat konten ini apa tujuannya? Biar viral, harus diakui, saya harus mengaku. Kalau saya membuat konten tujuannya ingin viral, tapi harus diakui bahwa tujuannya saya memang seperti itu. Tujuannya memang gak ikhlas, tapi ini saya lagi berusaha untuk ikhlas menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu. Ini tamparan bagi kita, ini tamparan. Coba saya tanya sama kamu tujuannya mencari ilmu apa? Supaya apa? Hah? Membanggakan kedua orang tua, membahagiakan kedua orang tua. Lecek tak percaya Pak Cucur, tujuan kamu mencari ilmu tujuannya apa? Hah? Bohong. Bohong. Memang saya nggak bisa melihat hatinya kamu ya. Hatinya teman-teman saya memang nggak bisa melihat hatinya teman-teman. Tapi saya bisa membaca bahwa kamu mencari ilmu tidak untuk membahagiakan kedua orang tua, ya kan? Ya saya sama juga, biar viral. Tapi ini harus, mari kita sama-sama melatih supaya kita luruskan niat kita mencari ilmu hanya karena untuk perintah Allah, kemudian untuk menegakkan agama Islam, ya kan? Ini tamparan bagi kita, ini tamparan bagi orang-orang yang pengen viral seperti saya. Ya Allah, sebenarnya saya ini mengajar ayuhal walad ini supaya menjadi tamparan bagi saya, juga kepada teman-teman yang tujuannya mencari ilmu hanya pengen viral, pengen pangkat SPDE, SAG, LC, doktor, insinyur. Kalau memang tujuan seperti itu, kata Imam Ghazali, fawailun laka, kamu celaka. Tapi kalau misalkan mencari ilmu kemudian pangkat itu datang dengan sendirinya, bonus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya hanya itu, fawailun laka, maka kamu akan celaka. Ini kata Imam Ghazali, ini tamparan keras bagi kita yang tujuannya mencari ilmu hanya apa? Pengen viral, pengen dianggap ustadz, pengen dianggap mualim, pengen dianggap orang yang wow. Terus wal mubaharata alal akron, dan supaya dikatakan teman-teman, wah itu orangnya alim, wah orangnya itu jago sekali di dalam musawarah. Supaya dibilang seperti itu, fawailun laka, celaka, kata Imam Ghazali.
celaka. Jadi kalau kamu hanya mencari ilmu tujuannya untuk membanggakan diri, supaya kamu bisa uh, dibilang orangnya kamu paling alim, paling top, paling mampu, paling bisa, fawailun laka. Celaka kamu. Kata Imam Ghazali. Ini kan tamparan, ya kan? Kadang-kadang kita belajar musyawarah apa? Belajar musyawarah dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore belajar musyawarah persiapan untuk masuk masail. Tujuannya apa? Supaya bisa mengalahkan orang itu kan? Supaya bisa mengalahkan temannya. Supaya bisa dibilang bahwa temannya bahwa kamu ini adalah orang yang paling jago di dalam masuk masail. Ya kan? Iya, harus diakui itu. Harus diakui. Fawailun laka, maka kamu akan celaka, kata Imam Ghazali. Ini tamparan keras ya, tamparan keras bagi kita, bagi orang penuntut ilmu yang tujuannya hanya ingin viral secara khusus itu. Ya Allah, Imam Ghazali. Tapi ini teman-teman, meskipun saya sering tersinggung membaca kitab beliau, membaca kitabnya Imam Ghazali, tapi saya salah satu orang yang sangat ngefan kepada Imam Ghazali. Salah satu orang yang sangat ngefan kepada Imam Ghazali. Karena kenapa? Nalarnya tinggi. Jadi kok iya ya? Kok iya ya? Maksudnya pikiran kita kan nggak sampai, pikiran saya nggak nyampe ke situ, kemudian Imam Ghazali nyampe ke situ. Kok iya ya? Jadi penjelasannya selalu bikin takjub. Kok iya ya? Makanya Habib Muhammad bin Alawi al-Haddad itu salah satu orang yang ngefan sekali kepada Imam Ghazali. Bahkan dari saking ngefannya misalkan ada dua pertentangan, ada misalkan Imam Al-Ghazali berpendapat haram, kemudian ada pendapat ulama-ulama yang lain berpendapat halal. Jadi dari saking ngefannya Habib Muhammad bin Alawi al-Haddad ini pasti memilih pendapat Imam Al-Ghazali ini, yang meskipun hanya Imam Al-Ghazali satu yang berpendapat haram. Karena kenapa? Karena sudah cinta, karena sudah ngefan. Jadi teman-teman kalau ngefan kepada saya, segala aib-aib salah, segala kekurangan-kekurangan saya, apalagi kebenaran saya, pasti dibenarkan. Ya, itu cinta namanya. Itu ngefan. Ngefan seperti itu. Bukan ngefan hanya karena punya pangkat, bukan ngefan karena punya ini, punya harta, punya itu, sukses dan sebagainya. Ini tamparan bagi kita. Yang patut kita akui bahwa kita mencari ilmu tujuannya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena viral, supaya dibilang ustadz, supaya dibilang mualim, supaya dibilang kiai, supaya dibilang menjadi orang yang alim, pakar di dalam masail-masail, ya kan? Iya. Wa in kana qasduka, dan jika tujuanmu fihi ihya'i syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika tujuanmu mencari ilmu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW, wa tadhhib ahlakika, dan memperbaiki ahlak-ahlakmu, wa kasra nafsi al-amarati bisu, dan memecahkan atau menundukkan nafsu yang memerintahkan terhadap kebaikan, fatubalaka, maka kamu akan beruntung, summatubalaka, maka kamu akan beruntung juga. Ini kata Imam Ghazali. Tapi kalau kamu tujuannya mencari ilmu untuk menghidupkan syariat Nabi, menjalankan sunnah Nabi, terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, wa tadhhib ahlakika, dan untuk memperbaiki akhlakmu. Makanya di sini kan akan pengajian sore, di sini kan ada kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim kan, adab santri ke guru, ya kan, belajar itu. Itu tujuannya wa tahdzib ahlakika, untuk memperbaiki akhlak. Tujuannya seperti itu. Nah, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim ini ada salah satu kitab yang direkomendasikan oleh Syekh Muhammad Awwamah. Syekh Muhammad Awwamah di dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah li Thalibil Ilmi. Saya pernah membaca dan saya baru tahu bahwa kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim ini adalah kitab yang direkomendasikan oleh beliau. Karena kenapa? Yang bahas tentang adabnya santri ke guru. Bagaimana? Adabnya yang kecil ke yang lebih tua. Bagaimana? Atau tujuannya misalkan wa kasra nafsi alam maroti bisu, dan untuk menundukkan nafsunya dari yang memerintahkan terhadap keburukan. Yang memerintahkan terhadap keburukan. Tujuannya seperti itu misalkan. Untuk mengendalikan nafsunya tujuannya. Mencari ilmu tujuannya untuk mengendalikan nafsunya supaya tidak kemana-mana nafsunya. Maka
kata Imam Ghazali, fatubalaka summatubalaka, maka kamu akan beruntung. Maka kamu akan beruntung. Ya, ini tujuan yang jelas mencari ilmu. Yang pertama apa? Menghidupkan syariat Nabi. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi, melakukan perintah Nabi. Pokoknya intinya menghidupkan syariat Nabi. Yang kedua apa? Watahdzib ahlakika, untuk memperbaiki akhlak. Tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Benar. Yang ketiga apa? Wa kasran nafsi al-ammarati bisu, dan memecahkan atau mendudukkan nafsu yang menentahkan terhadap keburukan. Ada lagi apa? Untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena orang tua kan akan bahagia dengan prestasimu. Orang tua akan bahagia dengan apa? Dengan kesuksesanmu nanti, dengan keberhasilanmu nanti. Seperti itu ya. Fatubalaka summatubalaka, kamu akan beruntung, kata Imam Ghazali. Walaqad qasada man qala, sungguh benar orang yang berkata, ini syair ya. Syahrul uyuni lighairi wajhika da'iun, tidak tidurnya mata, melek setiap malam. Lighairi wajhika da'iun, tapi bukan karena Allah, tapi karena supaya bilang, wow ini belajarnya rajin sekali, malam nggak tidur, fokus untuk belajar. Itu kan sudah bukan karena Allah, tapi tujuannya belajar bermalam-malam, tidak tidur sampai tidak tidur bermalam-malam, tapi tujuannya untuk dipuji orang lain. Da'ion, kata orang ini, da'ion, sia-sia. Tapi jangan menunggu ikhlas baru belajar, jangan. Karena kan kamu nggak belajar malam-malam, tidurnya awal sekali. Misalkan ada orang berkata, saya nggak mau belajar malam-malam, takut riak, aku dibilang wow kamu so anu. Jangan. Jadi itu harus dilatih. Contoh misalkan seperti ini. Jadi kenapa kamu nggak sholat? Nggak khusyuk, takut nggak khusyuk sholat saya. Loh, nunggu khusyuk kapan? Itu kan, nunggu khusyuk kapan? Sholat dulu sambil belajar khusyuk. Terus belajar dulu, jangan haramkan kepada dirimu untuk tidur setiap malam, untuk tidak tidur setiap malam. Haramkan kepada dirimu seperti itu. Kemudian belajar ikhlas, belajar karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tapi kalau belajar tujuannya melek matanya setiap malam, belajar bermalam-malam, tapi tujuannya untuk tidak selain Allah, tujuannya bukan karena Allah, maka da'iun, sia-sia. Wa buka uhuna lighairi faqdika batilun. Jadi tangisan air mata karena apa? Lighairi faqdika, karena ketidakadaanmu, batilun, itu adalah sesuatu yang batil. Jadi menangis bukan karena Allah, tapi karena putus cinta, ya kan? Nangis karena putus cinta, wah, itu bukan karena Allah. Nangis karena hartanya hilang, bukan karena Allah. Nangis karena apa? Karena bertengkar sama tunangannya, batil, sia-sia, kata Imam Ghazali. Di syahrul uyuni lighairi wajhika da'iun wa buka'uhunna lighairi faktika batilun. Jadi meleknya mata, tidak tidurnya mata semalaman, tapi bukan karena Allah, da'iun, sia-sia, wa buka'uhunna lighairi faktika batilun. Tangisan air mata, tapi karena apa? Karena bukan karena Allah, batil. Maksudnya ini nangis tapi karena apa ya? Karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau menangis karena merasa jauh dari Allah, merasa kurang ibadahnya, itu karena Allah, maka itu beruntung, tidak batil. Ya. Nah, ini nasihat Imam Ghazali, ini tamparan semua. Ini bukan hanya nasihat ini bukan hanya khusus kepada santrinya doang. Ini kepada kita yang mau belajar kitab Ayyuhal Walad. Tamparan. Dan kita harus akui bahwa kita seperti itu, bahwa kita mencari ilmu tujuannya untuk apa? Untuk viral, bukan karena Allah, ya kan? Ya harus diakui. Saya buat konten tujuannya apa? Buat viral, harus diakui.
Tapi harus berusaha mencoba bagaimana karena Allah nantinya. Dan tujuannya bagaimana untuk menyebarkan ilmu, ya. Memang tasawufnya Imam Ghazali memang tinggi seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Mungkin sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab.